Manusia sudah percaya dengan kekuatan supranatural sejak lama, bahkan sudah setua peradaban dan sejarah itu sendiri. Di antara seluruh artefak yang ditemukan, tak sedikit dipercaya banyak orang memiliki hal-hal di luar batas rasionalitas. Beberapa bahkan diyakini melampaui zamannya, tidak seharusnya ada, menyimpan kekuatan iblis dan seharusnya tidak pernah ditemukan. Ya, mereka adalah objek menakjubkan yang terkadang tampak seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain. Seperti beberapa penemuan-penemuan yang seharusnya tidak pernah ditemukan ini. Kita mulai dari sebuah lukisan misterius. Sekilas ia tampak seperti foto yang menampilkan dua sosok anak kecil. Namun jika dilihat dari dekat, kita akan menyadari kalau objek ini adalah lukisan. Lukisan yang diberi nama The Hand Raises Him tersebut merupakan karya seorang seniman bernama Bill Stoneham pada 1972. Menggambarkan seorang anak kecil yang berdiri di depan pintu bersama boneka yang mengenakan gaun. Seramnya di balik pintu kaca, terdapat banyak tangan yang menempel, seolah ingin menggapai anak-anak tersebut. Apa yang membuat lukisan tersebut tidak seharusnya ada? Kabarnya lukisan cat minyak tersebut mengerikan alias berhantu. Banyak kejadian aneh yang dikabarkan terjadi oleh mereka yang telah melihatnya secara langsung. Terlebih bagi mereka yang benar-benar menjadi pemiliknya. Ya, lukisan berukuran 60x90 cm ini dipercaya memberi pengalaman yang tidak menyenangkan. Bahkan lebih buruk dari itu. Lukisan tersebut pertama kali dipamerkan pada 1974 di Galeri Vine Garden, Beverly Hills, California. Ia diulas oleh kritikus seni untuk Los Angeles Times, Henry Saldis, dan dibeli oleh aktor John Merle yang memerankan Jack Wards dalam film The Godfather. Disinilah kisah mengerikan tentang The Hand Raises Him berawal. Beberapa tahun setelah terjual, sang kritikus Henry Saldis meninggal. Disusul pemilik galeri secara misterius. Lalu pada 1884, John Merle juga meninggal. Lukisan itu menghilang dan tidak muncul lagi hingga tahun 2000 dalam sebuah unggahan di situs jual beli eBay. Pemilik barunya mencoba menjualnya karena menurutnya lukisan itu berhantu. Di bagian deskripsi dijelaskan, karakter dalam lukisan terkadang bergerak di malam hari. Bahkan anak laki-laki dan bonekanya masuk ke dalam pintu lukisan tersebut. Penjual lukisan ini juga mengatakan bahwa ia pernah melihat si boneka menodongkan sesuatu ke arah si anak laki-laki, seolah sedang mengancam. Lukisan The Hand Raises Him mungkin tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan karya satu ini. Bukan sembarang manuskrip. Penemuan yang dikenal dunia dengan nama manuskrip Voynich ini sering disebut sebagai buku paling misterius di dunia. Naskah yang diperkirakan berasal dari abad ke-15 ini ditulis dalam aksara dan bahasa yang tidak diketahui. Isinya pun telah membingungkan para ahli selama berabad-abad. Terdiri dari sekitar 200-an halaman dengan ilustrasi tanaman, diagram astrologi wanita telanjang, istana terapung, kepala tanpa tubuh, hingga makhluk-makhluk aneh. Anehnya, naskah Voynich mencakup 4 bagian atau lebih, tergantung siapa yang melihatnya. Buku ini ditemukan kembali pada 1912 oleh seorang pedagang buku langka, Wilfrid Voynich, yang membelinya di Italia setelah sebelumnya diketahui menjadi milik Kaisar Romawi Suci Rudolf II. Dan mungkin saja John Dee penasihat untuk Ratu Elizabeth I. Sejak 1969, naskah tersebut disimpan di Beinecke Rare Book and Manuscript Library Universitas Yale. Belakangan para ilmuwan telah mencoba berbagai metode untuk menguraikan manuskrip ini, termasuk analisis komputasional. Manuskrip Voynich juga membuat beberapa aksara Latin, meski kata-katanya tampak tidak masuk dalam bahasa apapun di dunia. Seperti kartu memori, tengkorak manusia menyimpan kehidupan di masa lalu. Namun sedikit berbeda dengan tengkorak ini. Bagaimana tidak? Tengkorak kristal ini terbuat dari kuarsa bening. Usia pastinya belum diketahui dan menjadi misteri, namun diyakini dibuat oleh peradaban Mesoamerika kuno. Tengkorak tersebut diukir dengan sangat rumit dengan detail yang halus. Ukurannya bervariasi dari beberapa inci sampai yang seukuran manusia. Disinilah fakta menariknya. Beberapa orang percaya kalau tengkorak kristal memiliki kekuatan supranatural, dapat menyembuhkan penyakit, berkomunikasi dengan roh, bahkan meramalkan masa depan. Ya,
Ada banyak perdebatan seputar keasliannya. Beberapa ahli percaya ia adalah artefak kuno, tetapi yang lain berpendapat kalau itu hanyalah tipuan modern. Tengkorak-tengkorak ini telah menjalani pengujian ilmiah, termasuk penanggalan radiokarbon dan analisis mikroskopis. Namun hasilnya belum meyakinkan. Setali 3 uang dengan tengkorak kristal, batu dropa menjadi artefak kuno yang sulit dijelaskan. Merupakan kumpulan piringan granit melingkar dengan tanda yang konon berusia 12.000 tahun, dengan menggambarkan pendaratan darurat alien di bumi. Berdasarkan buku The Dropa Stones, Mystery and Conspiracy 2009, batu-batu ini diduga terletak di sebuah gua di Tibet dan ditemukan pada 1938 oleh arkeolog Tiongkok Chiputei. Cakram-cakram tersebut berdiameter sekitar 1 kaki dan memiliki lubang di bagian tengahnya. Setiap cakram memiliki alur spiral yang melingkar dari bagian tengah ke tepi cakram. Alurnya dikatakan sangat presisi dan seragam, dan dikatakan berasal dari sumber yang tidak diketahui. Ahli ufologi Prancis Jack Valley dan dalam bukunya menganggap cerita tentang batu dropa sebagai tipuan. Dengan asal-usulnya ditelusuri kembali ke cerita yang diterbitkan pada tahun 1960-an tanpa sumber yang dapat dipercaya atau dukungan akademis. Meski begitu, beberapa orang meyakini artefak tersebut berguna sebagai bentuk bahasa kuno dengan alur yang mewakili kata-kata dan simbol. Dari batu kita berpindah ke objek yang sering disebut tak lekang oleh waktu. Inilah palu London, sebuah artefak yang terbuat dari besi dan kayu yang ditemukan di London pada 1936. Palunya atau batu tempat di mana palu itu melekat diperkirakan berusia 100 hingga 400 juta tahun. Yang mana hal tersebut tidak mungkin terjadi dalam perspektif sains arus utama. Ya, dengan gegang kayu dan kepala besi, palu ini memiliki desain modern dan tampaknya merupakan alat yang pernah digunakan manusia. Berbagai teori dan kontroversi pun mengemuka. Palu London telah menjadi subjek yang penuh misteri. Beberapa percaya bahwa alat tersebut mungkin merupakan bukti perjalanan waktu atau peradaban kuno yang lebih maju yang tidak pernah diduga sebelumnya. Yang lain berpendapat kalau palu London hanyalah tipuan atau batuan alam yang kebetulan terjebak di batuan kuno. Masih tentang batu, kita mengulas batu yang bernama Kensington Runestone. Merupakan lempengan besar batu Greywacke yang dipahat dengan alfabet rune di permukaannya. Alfabet rune adalah alfabet kuno yang biasa dipakai untuk menulis bahasa Jermanik di wilayah Skandinavia dan Kepulauan Britania di era pra-Kristen. Batu ini ditemukan pada 1898 oleh imigran Swedia Olof Ohman di sebuah ladang di Minnesota Tengah. Batu itu ditemukan dalam keadaan tertelungkup, tersangkut di akar pohon poplar. Prasasti pada batu menyatakan bahwa pada 1362, sekelompok 30 penjelajah Eropa Utara termasuk 8 orang Gotland dan 22 orang Norwegia mendirikan batu tersebut dalam perjalanan penemuan dari Finland ke barat. Batu tersebut juga menyebut beberapa penjelajah pergi memancing dan kembali ke perkemahan untuk menemukan 10 orang tewas dan berlumuran darah, dan yang lainnya tertinggal di garis pantai. Jika penanggalan batu tersebut benar, itu berarti bahwa orang Skandinavia melakukan perjalanan lebih jauh ke pedalaman benua Amerika Utara daripada yang diketahui sebelumnya, yang akan membutuhkan penulisan ulang buku-buku sejarah. Namun keaslian Kensington Runestone tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah yang belum terpecahkan. Banyak ahli meragukan keasliannya. Pernahkah kalian mendengar tentang berlian yang membawa sial? Nah, salah satunya berlian terkutuk Black Orlov. Berlian hitam ini kabarnya punya cerita yang bikin merinding. Konon berlian ini dulunya merupakan mata sebuah patung dewa Hindu di India. Setelah dicuri, berlian ini berpindah tangan dari satu orang ke yang lain. Anehnya setiap pemilik baru selalu mengalami nasib buruk, bahkan meninggal dengan cara yang tragis. Ada yang bunuh diri sampai karena kecelakaan.
Dalam tulisan panjang bertajuk The Black Orlov, The Unbelievable Story of the Cursed Diamond, Black Orlov dikabarkan bertanggung jawab atas 3 kasus bunuh diri sepanjang paruh pertama abad ke-20. Sampai sekarang, misteri di balik berlian hitam Orlov masih belum terpecahkan. Apakah benar ada kutukan atau hanya kebetulan belaka? Di sebuah sudut pub tua di Inggris terpajang sebuah kursi kayu sederhana. Namun jangan tertipu dengan penampilannya yang biasa saja. Kursi ini dikenal sebagai Basby Stoop Chair atau lebih seramnya kursi kematian. Konon siapapun yang berani duduk di atasnya akan menemui pengalaman yang tragis. Legenda menceritakan kursi terkutuk ini berhubungan erat dengan Thomas Basby, seorang pembunuh terkenal yang dihukum gantung pada 1702 di North Yorkshire, Inggris. Arwahnya mengutuk kursi itu agar siapapun yang duduk akan mendapat nasib sial. Kursi ini dikatakan telah digunakan selama berabad-abad di penginapan Basby Stoop dekat kota Tours. Sejak itu banyak orang yang meninggal secara misterius setelah duduk di kursi tersebut. Karena banyaknya kematian yang dikaitkan dengan orang-orang yang duduk di kursi tersebut. Pemiliknya memilih untuk menyumbangkannya ke Museum Tours pada 1978.